Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmi Nurdiah dengan NIM C1C022117. Di sini, guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian, saya akan menjelaskan materi yang berjudul metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data memiliki beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian data dan pengumpulan data. Kedua, kriteria data yang baik. Ketiga, metode pengumpulan data. Keempat, langkah pengumpulan data. Memasuki materi yang pertama yaitu pengertian data. Data merupakan sekumpulan karakter, angka atau deskripsi yang dikumpulkan dan diolah untuk berbagai keperluan, seperti analisis penelitian. Data memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Secara garis besar, data dapat dikategorikan sebagai data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak dicirikan dengan angka, akan tetapi dengan visual. Sebaliknya dengan data kuantitatif, data yang mengungkapkan fenomena dengan menetapkan angka dalam suatu tatanan yang bermakna. Data menurut sumbernya. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang masih tersedia dalam bentuk data mentah dan informasi asli. Informasi ini berasal langsung dari sumber resmi atau sumber primer. Data ini dapat diperoleh melalui menyebarkan kuesioner. Dan yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan digunakan kembali untuk keperluan lain karena data tersebut masih valid. Data ini diperoleh melalui data penduduk yang berada di Dukcapil. Data menurut waktu pengumpulan, cross-section atau incidental, yaitu data yang dikumpulkan hanya pada titik waktu tertentu. Yang kedua, data berkala atau time series. Data dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan atau kecenderungan kondisi, peristiwa, atau kegiatan. Pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan langkah awal yang dilakukan dalam menganalisis suatu data dalam suatu fenomena atau masalah. Metode pengumpulan data tentunya akan berbeda mengikuti jenis penelitian yang akan dilakukan. Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dengan tujuan menjawab suatu pertanyaan, menguji hipotesis hingga menilai hasil. Pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis dan akurat agar menghasilkan data yang terpercaya dan valid. Memasuki materi yang kedua yaitu kriteria data yang baik. Yang pertama yaitu objektif, kedua representatif, ketiga mampu mewakili parameter yang diukur dengan variasi kecil, keempat tepat waktu, dan yang kelima relevan. Materi yang ketiga yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh dan teknik pengumpulan data yang dibutuhkan. Dalam hal ini dikenal adanya teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, contohnya hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder diperoleh tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Yang pertama yaitu pengumpulan data primer. Dapat dilakukan melalui komunikasi, observasi, percobaan. Pada kondisi tertentu, pelaksanaan pengumpulan data primer juga dapat dilakukan menggunakan teknik triangulasi. Wawancara dapat dilaksanakan melalui wawancara tatap muka, fokus grup interview, wawancara melalui telepon, ataupun wawancara melalui koneksi internet. Kedua, kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang lebih efektif ketika peneliti memiliki pemahaman yang jelas tentang variabel terukur dan apa yang diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok bila jumlah responden sangat banyak dan tersebar di wilayah yang luas. Ketiga, observasi. Observasi adalah cara pengumpulan informasi dengan cara mengamati lingkungan dan terlibat dan langsung dalam situasi tersebut. Dengan metode observasi, penelitian dapat memilih apakah ingin mengamati orang dalam situasi terkendali atau tidak terkendali. Keempat, percobaan. Pengumpulan data menggunakan cara percobaan dilakukan jika data yang ingin diperoleh belum tersedia, dan dengan demikian variabel yang akan diukur harus terlihat terlebih dahulu dibangkitkan datanya melalui suatu percobaan. Kemudian ada studi dokumen.
Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang tidak secara langsung menyasar peneliti. Kemudian metode barometrik. Metode ini memprediksi tren masa depan berdasarkan perkembangan saat ini. Ada metode smoothing. Metode pengumpulan data yang digunakan ketika time series tidak menunjukkan tren yang signifikan. Dan yang terakhir, time series. Metode yang mengklasifikasikan nilai yang berubah dalam interval waktu yang sama atau dalam suatu tren. Pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah data yang digunakan sebelumnya. Peneliti dapat memperoleh informasi baik dari sumber internal maupun eksternal tentang organisasi. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, website, dan lain sebagainya. Dan materi yang terakhir yaitu langkah pengumpulan data. Yang pertama, tentukan informasi yang ingin dikumpulkan datanya. Kedua, tetapkan jangka waktu pengumpulan data. Ketiga, tentukan metode pengumpulan data yang dipakai. Keempat, kumpulkan data. Dan yang kelima, analisis data dan implementasikan hasilnya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.